bukan beri uang untuk belanja, bukan. Beri pakaian yang apa yang kamu pakai. Jadi bukan uangnya untuk beli pakaian, tetapi baru bentuk jadinya. Jadi kalau kain sudah dijahitkan dan sebagainya, baru dikasihkan ke istri. Ya Pak Maimun, buka bersama besok bapak-bapak yang masak. Oh, Urusan bapak-bapak. Ini bapak yang masak. makanya orang Arab itu dia yang masak, dia yang ini, dia yang belanja. Karena demikian. Itu Mbak Nida ya? Tanya Mbak Nida aja gitu udah. Dan kemudian laki-laki ini karena dia kalau mengangkat khodimah itu mesti membayar. Kan karena istri kan dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Itu sebetulnya luar biasa itu. Khodimah itu pembantu. Kalau kita mengangkat pembantu untuk melakukan, kita wajib. Kalau istri tidak tugas kita, tidak tugas istri kita. Kalau kita tidak bisa, maka harus mengangkat pembantu atau kita diskusi dengan istri. Kalau nggak mungkin kan, harus mengangkat pembantu untuk kita bayar untuk melayani istri dan kita. Asik. Dan itu tugasnya suami. Nah, kalau seandainya suaminya, kemudian istrinya yang melakukan, maka istrinya harus dikasih uang. Iya, sebagai tambahan. Ini bukan ini uang makannya, ini bukan uang tambahan. Karena kalau pembantu wajib kita bayar, maka istri harus kita kasih. Hadisnya sohe gak ini? Nanti kapan-kapan kayak apa namanya dalilnya sebagainya kita. Fotokopi Pak ya, bagikan Pak ya. Tadi baru keluar apa semua suami PDF-nya Pak. Langsung wajahnya. Yang benar. Bapak bapaknya beda. Itu kok rata-rata laki. Iya makanya. Kita punya alat ya. Saya gitu. Rata-rata ada laki. Tugasnya istri itu apa namanya di dalam keluarga itu dia menjaga anak dan melayani suami di dalam Dan belanja. di apa namanya tempat tidur. Ini kalau tugas dalam rumah tangganya ya, walaupun nanti ada bagaimana ciri istri yang soleha, ada 3. Tapi yang tadi itu kewajibannya adalah pada laki-laki. Nah, ini apa namanya? Makanya kalau tadi apa nyuguhkan makan, kalau misalkan kita datang ke tempat kerja, istri belum masakan, jangan marah. Karena memang tugasnya suami yang masak. Makanya saya bilang ke istri, suka istri, masak enggak? Masak batu pun saya makan kok. Memang bukan tugasnya istri kok gitu. Catat. Boleh kayaknya paling fotokopi ya. Kalau tugasnya suami. Inilah apa namanya kewajiban. Ini mengenai khusyuk tadi. Jika didatangkan makanan di depan kita, maka apa namanya Jadi mau menerangkan asya sama isya. oh kan hurufnya gini. Hurufnya gini. Ini bisa dibaca 2. Al-asya'u al-isya'u. Kalau harokatnya itu fathah, dia adalah makan malam. Di sini jelas sekali harokatnya fathah. Kalau kasroh itu adalah sholat isya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza quddimal asya. Jadi makan malam dulu. Kata dasarnya sama. Kata dasarnya sama. Iya. Orang-orang bedain ala atau i pakai apa? Oh, itu sudah paham sendiri. Dalam satu kalimat itu bisa dilihat. Idza jaa, misalkan gini. Idza jaa
al-asya'u wal-isya'u fabda'u bil-asya'u. Kalau gundul sama gundul, fabda'u bil isya'i. Bisa juga fabda'u bil-isya'i itu. Makanya untungnya kan apa hadis itu dia sanadnya terus. Orang mencetakkan hadis kan sanadnya sambung. Silsilahnya itu sambung. Guru ini belajar ke sini, guru ini belajar ke sini, guru ini gimana nyebutkannya? Jadi ya, jadi fis belajarnya lo langsung, jadi tahu cara bacanya begini. Gitu, insyaallah. Tapi laki yang bawa-bawa tenang saja bawa. Tugasnya ibu itu istri solihah itu 3. Perlu dibahas nggak ya? Sudah. Tafsir ibu kasih aja. Tenang Bu Galakon suka kalah duluan. Simpan dulu. Tapi memang apa namanya? Itu ya tadi. Apa namanya? Kita lanjutkan. Yang ke-188. Wa an Abi Dzarrin, dan diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Dzar, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum fis shalah fala yamsahil 'asa fa innar rahmata tuwajihuhu." Idza qama, jika orang mendirikan, ahadukum salah seorang di antara kalian fis sholati, di dalam salat, fala yamsah, maka jangan dihusap al-aso, debu yang ada di sini. Fa innar rahmata, maka sesungguhnya rahmat wajihu, sedang menghadapnya. Maksudnya apa? Dia sedang sholat gitu. Rahmat Allah sedang datang. Jadi sholat itu jangan ada ininya, kan itu kan di pasir. Jadi kan sujudnya di pasir, di berdebu. Maka untuk khusyuk biarkan saja, nggak usah langsung dihapus. Karena dia sedang berhadapan dengan rahmat Allah. Makanya kalau ada apapun kita sholat, jangan serta-merta kita langsung bergerak gitu. Ya, kalau gatel ya gimana lagi? Kalau nggak bergerak kita nggak karuk, malah kita nggak khusyuk gitu. Tapi kita khusyuk, tak. Kemudian ada lalat gitu, mensuk, aja gitu. Jangan mungkin tuh pelotot-pelototan sama lalat. Udah jangan iseng gitu, ada lalat iseng gitu. Begitu juga dengan air wudhu. Nah? Yang nggak tuntas itu Apanya? air wudhu. Air biasanya. Yang nggak tuntas lebar gitu. Ya biarin aja. Pokoknya sesuatu yang datang selain itu tidak mengganggu, biarin saja. Termasuk apa namanya sebetulnya handy ya. Kalau sholat apa namanya berjamaah, ya kalau ganggu orang lain matikan saja. Kalau kita sholat sendirian, biarkan saja tuh. Kalau ganggu diri sendiri. Ya, nggak usah pikirin gitu loh. Nggak usah dipikirin. Kalau yang lain mengganggu, matikan. Tapi kalau sendiri, ini biarin aja. Niatnya matikan malah di loudspeaker. Halo, wah ini salah. Maka biarin saja, betul. Karena dia sedang rahmat itu sedang berhadapan. Rawahul khamsah. Riwayat ini oleh Imam yang 5 bi isnadin sahih. Hadis ini dengan sanad yang sahih. Wa zada, dan menambahi Ahmadu, Imam Ahmad, wahidatan auda. Jadi apa namanya sekali kalau mau membasuh mengganggu, maka sekali saja auda atau tinggalkan. Kalau misalkan ini mengganggu sekali saja sudah set gitu. Sudah. Atau biarkan saja gitu. Kalau Imam Ahmad menambahkannya demikian. Boleh kita hapus hanya sekali saja. Karena itu kan debu, apa namanya, pasir sholatnya kan. Lantainya enggak seperti sekarang.
Makanya kalau mau melakukan sekali saja atau ya sudah tinggalkan saja. Ini yang ditambahkan oleh Imam Ahmad dalam hadis ini. Boleh nanya? Ji. Kebiasaan orang itu kalau habis sholat pada selesai itu kan juga ada yang buka dia seperti orang Turki juga gitu, setelah assalamualaikum sama itu sepertinya apa karena kebiasaan dulu nggak boleh ketika sholat terus setelah sholat baru diusap itu, atau memang ada dasar juga sehingga kita harus Diusap apanya? Usap Kening. ya. kalau orang Turki jelas ya ininya Oh, itu yang apa namanya, kalau dasarnya itu ngusap setelah bersolat itu ada dua pendapat. Ada ulama mengatakan bahwa ngusap wajah secara umum, wajah setelah sholat itu. Nah, Salam. setelah ini kan setelah salam diusap tangannya kan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ini ada hadisnya oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dia masukkannya dalam praktek sholat, jadi dia termasuk doa. Jadi kalau Imam Syafi'i karena salah satu hadis doa itu, ya, hadis doa disebutkan bahwa kalau orang selama doa itu salah satunya adalah menutupnya dengan tangan. Walaupun kemudian ulama ada yang mendoakan, tapi oleh Imam Syafi'i itu disahihkan karena banyak ulama-ulama salafun saleh itu melakukan ketika menceritakan hadis dilihat oleh Imam Syafi'i setelah dia berdoa kemudian diusap. Maka Imam Syafi'i memahami bahwa sholat adalah doa. Makanya setelah sholat diusap. Dan Imam Syafi'i melihat walaupun tidak ada hadisnya, walaupun tidak ada hadis yang langsung berkaitan dengan sholat, ketika sholat langsung diusap gitu ya. Yang ada adalah hadis berkaitan dengan doa. Tapi Imam Syafi'i melihat para salafun saleh itu melakukan demikian. Mereka adalah didikannya tabi'in, muridnya sahabat. Mereka belajar dari sahabat. Mungkin saja mereka melakukan ketika Rasulullah hidup. Sehingga oleh Imam Syafi'i ini dimasukkan dalam tata cara sholat. Tapi tidak termasuk sunnah. Tidak ada sunnahnya. Cuman boleh melakukan demikian karena dalilnya dia dalil sholat. Kalau mau nggak melakukan nggak apa-apa. Habis sholat ini melakukan nggak apa-apa, tidak melakukan tidak apa-apa. Tapi tidak termasuk sunnah. Makanya di dalam sunnah sholat terakhirnya itu tidak ada begini. Ya. Terakhirnya sunnah sholat apa sih? Terakhirnya sholat adalah salam yang kedua ke kiri. Tidak ada tangan yang hanya Imam Syafi'i melakukannya karena tabi'in melakukannya. Tapi Imam Syafi'i tidak berani mengatakan itu sunnah. Boleh dilakukan, terserah, tidak dilakukan terserah. Mungkin yang mazhab Hanafi yang Turki semacam itu kan. Tapi yang jelas memang kebiasaan para sahabat itu ketika habis sholat tabi'in kayak gini atau matanya begini. Jadi jempol begini. Ya. Jempolnya ya begini. Atau ini di sini gini. Mungkin karena debu itu kali kalau habis sholat. Jempol jadi jempolnya gini ya. Tidak ada itu Pak. Tidak ada filosofinya. Enggak tahu filosofinya. Hanya diceritakan saja oleh dalam kitab itu diceritakan kebiasaannya demikian. Ini nggak ada dalilnya, memang hanya dilakukan. Dan itu mereka melakukan itu belajar dari tabi'in dari sahabat. Dan Rasulullah tidak mengatakan hanya diam-diamkan, dan dia tidak menjadi masalah. Nggak apa-apa, dilakukan. Ya karena mubah nggak apa-apa. Tapi kalau sholatnya secara umum ya, tapi tidak masuk. selesai doa mengusap wajah itu sunnah. Kalau doa ada, Itu sunnah. iya dalam satu tata cara doa ada begitu. Hadisnya di hadis doa, bukan di hadis sholat. Tapi di sini disebut nanti ada, walaupun nanti ada yang mendoa. Ini ya. Dilanjutkan. Ada pertanyaan lagi?
Wan Aisyata, dan dari Siti Aisyah, sa'altu aku bertanya kepada, qalat berkata Siti Aisyah, sa'altu aku bertanya Rasulullah kepada Rasulullah, anil iltifati, dari menoleh, bis sholati, di dalam sholat, ketika sholat. Faqala, maka bersabda Nabi, huwa ikhtilasun yakhtalihu syaitani min sholatil amti. Huwa, menoleh itu ikhtilasun, salah satu jebakan. Apa namanya? Godaan. Yakhtalisuhu, yang menjebak kepada seseorang, syaitan min sholatil amti, dari sholat seseorang. Jadi ketika sholat, Rawahul Bukhari, hadis ini lewatnya Imam Bukhari, itu tidak boleh menoleh. Habis sholat ada burung, lihat, menoleh gitu, lihat, gitu, ada mobil lewat, gitu. Itu nggak boleh, makruh hukumnya. Nah, ngelirik juga kalau. Jadi sholat itu mulai dari takbir, yang dilihat apa? Tempat sujud. Jadi, ketika seorang sholat ya, maka ini tempat sujud. Tempat sujudnya saja dilihat. Termasuk ketika ruku. Jadi orang ruku tuh harus seperti papan yang satu dalam hadis ini. Jadi kalau orang ruku tuh harus seperti papan satu. Punggungnya harus lurus. Tidak boleh melengkung gini. Tidak boleh terlalu begini. Tapi lurus. Dan pandangannya itu ke tempat sujud. Pokoknya dari mulai takbir, pandangannya ke sana aja. Tempat sujud. Sampai ketika bunyi asyhadu alla ilaha illallah, baru berubah, blokir. Pandangannya ke jari, ke ujung jari, panjangannya. Nanti ada hadis. Ya, ke ujung jari sampai salam. Baru ketika salam menghadap ke kiblat. Wow. Terus ketika mau salam baru menghadap ke kiblat. Jadi pandangan itu ada apa namanya? Ada 3 ya tadi. Pertama pandangan ke tempat sholat, kemudian pandangan ke jari, dan pandangan ke kiblat. Ketika mulai takbir, pandangannya selalu ke sana. Makanya menoleh itu hukumnya makruh. Tidak boleh menoleh. Tolehan itu adalah jebakan-jebakan. Apalagi kalau apa namanya? Ada orang lewat, gitu. Atau lagi sholat, jam berapa ini ya? Lalu jamnya dimiring-miringin gitu. Itu nggak boleh. Konsentrasi gitu. Kalau mau lihat jamnya dulu, sholat dulu. Lihat. Mau terawih kalau lama kan kalau lihat jam. Untungnya jamnya kalau di Istiqlal itu jamnya di depan gitu. Di depan pakai digital gitu kan. Saya sempat pas sholat di sana waktu sehabis nikah ya. Jadi sempat mampir ke kantornya Nida sebentar, habis itu sholat di Istiqlal. Sholat di Istiqlal kan tempatnya gede gitu. Terus ada digitalnya gitu. Kemudian saya ngobrol-ngobrol sama imamnya, profesor dokter siapa itu? Iya, Pendekmu. Kemudian ngobrol gitu. Oh, ya ngobrol. Terus yang ngobrol itu kok jamnya taruh di sini gitu. Kan itu orang yang sholat ini gitu. Guys, kata beliau memang iya gitu, nggak baik gitu. Tapi daripada dia melihat jam gini, gitu. Ya sudah, kalau pandangan situ kan sudah ada. Makanya kalau di Hanover itu jamnya itu taruh tidak di sini, taruh di belakang, supaya khotib juga tahu kalau mau khutbah itu berapa menit. Terlalu lama. Itu belum gitu. Taruhnya di belakang kalau di Hanover gitu. Kalau di depan kan enggak. Di Jawa salah ini. Nah? Saya di depan. Kelamaan khotbahnya. Khutbahnya kan nggak tahu, khotibnya kan nggak tahu. Mau boleh kayak gini enak kan. 5 menit. Makanya kalau beliau mengatakannya daripada melihat jam gini ya sudah. Tapi beliau juga memang nggak sepakat di depannya. Yang bagusnya di belakang, dan belakangnya kan nggak jelas. Kode terlalu jauh. Depan bukan depan, di atas bukan? Belakang di atas ya. Di atas kan? Di Israel juga nggak boleh kan kita melihat ke atas. Iya. Dia boleh ke atas.
Ya barangkali nanti kan sambil berdiri saat gitu. Kalau Masjid Cimahi itu yang jam ini jam apa? Kadang Kadang. jam Kayu kayu itu. itu kan lurus orang itu. Bingung kali. Pas lagi sholat, kan jadi ngeliat. Apalagi kemudian bunyi teng satu, teng dua, ngitung sholatnya. Harusnya di belakang, makanya di belakang. Makanya termasuk bacaan-bacaan itu juga di belakang supaya sholatnya Dan sholat dipindahin ke belakang. Taruh di depan, bawa di wajah agak syarul masjid. Allah itu ya. Wali Tirmidzi dan bagi Imam Tirmidzi an Anasin daking soal wa sahahu dan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi iyyaki wal tifata fi shalah fa innahu halakatun wa in kana la budda wa taqwa. Iyyaki tinggalkanlah wal iltifati menoleh. Jadi dan menoleh maksudnya menoleh fi sholati di dalam salat fa innahu maka sesungguhnya menoleh halakatun itu merusak maksudnya merusak nilai sholat. Fa in kana jika mesti seseorang itu la budda mesti menoleh fawit tatawu'i maka ya sudah nggak apa-apa di sholat sunnah saja. Jadi sholat sunnah boleh menoleh. Sholat sunnah safar misalkan. Pak Rizal ke kantor atau ke Banhof apa namanya atau ke katakanlah ke apa namanya ke Flughafen ya. Dari sini naik gitu kan, naik niat sholat sunnah, ketemu sama Pak Giri, udah, oi, wah udah nggak apa-apa oi, karena dia boleh ngadep kemana pun. Sholat sunnah safar, dia habis takbir saja yang wajib menghadap kiblat, maka selebihnya bisa bergerak apapun, dan itu tidak membatalkan. Kalau sholat sunnah, kan namanya nama sholat sunnah safar. Orang berperang, maka gerakannya tidak membatalkan. Maka boleh gerakan itu adalah dalam sholat sunnah. Insya Allah itu. Kalau sholat wajib diusahakan keadaannya diam. Atau dalam satu hadis lagi, ciri orang yang khusyuk itu seperti burung. Tapi di sini nggak disebutkan. Seperti burung. Burung itu kalau tenang, anteng itu. Tenang. Artinya dia khusyuk. Kalau dia didis kan, apa namanya burung kan kadang didis apa namanya? Didis apa ya bahasa Indonesianya? Anuin ini loh, anuin apa namanya? Kritis. Nah, ininya kan dia anuin apa namanya? Bulunya itu loh. Tenang aja, tenang aja. Dia tenang aja, nggak noleh-noleh kemana-mana. Itu artinya dia khusyuk, nggak khawatir apa-apa. Tapi kalau dia kanan kiri, wah dia berarti melihat yang membahayakan dia. Coba apa namanya ada burung gitu. Kalau kita deketi dia kanan kiri lihat gini. Nah, itulah juga orang sholat. Kalau orang sholat ada yang gerak-gerak, maka sholat itu tidak boleh gerak-gerak. Tidak boleh sholat gini. Atau sholat apa namanya? Kadang-kadang sholat tidak, harus sholat terus tenang. Tidak boleh ada yang gerak sampai selesai. Itu tidak boleh. Seperti laksana burung yang tenang. Maka kalau dia kitanya tidak khusyuk karena orang lain yang banyak gerak gimana sih? Kalau kita jadi tidak khusyuk karena lihat sebelahnya banyak gerak itu gimana? ya kasih tahu berarti. Lagi sholat. Ini kayak Mas Riza kan ada yang orang yang apa namanya was-was itu. Allah. Is juga Allah. 5 kali itu. Allah. Kata Pak Is, akhirnya saya batalin. Allahu Akbar. Karena nggak khusyuk jadi makanya ya kalau bisa ya dikasih tahu. Tahu kitanya ya. Dan Mengkhusyukkan. satunya gimana kan sholat kitanya? Ya kalau lagi sholat nggak boleh dibatalin. Ya udah. Saya pernah sih waktu pernah berjamaah, yang satunya berada di kerudung aja nih. Terus kerudungnya jatuh, bener lagi saya tuh jadi sholat jadi kesel gitu. Karena sedikit gini gitu tuh. Aduh ini jadi kitanya sholatnya pengen khusyuk jadi nggak khusyuk gitu, hatinya aduh gimana? Harus dikasih tahu.
Termasuk diantaranya kalau perlu ini ya, ini kan harus napak nih ke apa namanya, ke tempat sujud ini. Tidak boleh terhalang apapun. Hening nih, tidak boleh apapun. Kalau rambutnya panjang, usahakan pakai topi sejak awal. Kan meskipun ada gerakan ketika dia mau sujud itu harus digerakkan, dia kan bergerak. Usahakan dia pakai. Kalau odong-odong kayak perempuannya, gimana lagi ya sudah atau di odong-odong. Bandok. Atau apa gitu. Termasuk sholat itu tidak boleh ada tulisan depannya itu. Makanya kalau kaosnya dibalik. Jangan ada tulisan. Malah perlu baca. Ada kan gado itu. Baca monyet gitu. Jadi kita nggak khusyuk jadinya tuh. Aduh nih. Makanya kalau ada sholat Ingin gue bunuh pacar gue. Waduh. ada tulisan tunggu jandamu orang kemarin. Oh, yang mau tergandeng tapi. Makanya kita tutup sholat itu. Kalau kita punya terpaksa ada tulisan, kita pakai sweater. Atau susah-susah, saya sangat tertarik, sangat tertegur sekali ketika di Jogja ya lagi itu, dia pakai dagan dan sebagainya, kaosnya dibalik sama dia, sholat dibalik. Karena penasaran. Apa ya? Dibalik gitu, tapi nggak kelihatan gitu kan, nggak kelihatan. Kemudian saya tanya, wah nggak takut mengganggu orang ya, wah bagus ya, bagus bikinnya. Saya bilang, kan itu kan mas maaf kebalik tadi sholat gimana? Mas sengaja saya balik supaya nanti kalau saya pakai, kalau saya lurus benar kebaca belakangnya. Yang baca monyet. Saya juga kan penasaran tadi mas. Saya tadi penasaran. Ini kagus. Tapi kalau di masjid Turki ini selalu disediain apa? Kayak jubah. Di belakang, jadi bukan berarti buat sama itu yang untuk yang pakai itu. Iya. Itu untuk menghindari gitu. Yang Lazar juga jaket tuh. Iya, supaya auto tulisan, supaya tidak. Ya, Misalnya kita sholat, ada yang mau lewat, dan kita boleh stop. boleh. Iya, Harus. 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 Ya. Ada bagian pekan yang lalu kita bahas mengenai sutrotis sholat. Kalau ada yang sholat lewat, maka kita boleh tahan. Bahkan hadisnya itu kita boleh pukul. Kalau hadis yang diriwayatkan kemarin tuh bahkan bahasanya tuh sangat keras tuh. Tapi boleh kita tahan gitu. Kecuali anak-anak kecil. Anak kecil ya kasih tahu aja. Harus kita tahan. Selagi kalau kita kasih batas ya. Kalau kita tidak kasih batas kemudian lewat, memang salah satunya adalah kesalahan kita. Harusnya kita kasih batas. Walaupun tidak kasih batas, harusnya tetap kita tahan. Nanti dia akan paham. Yang sangat menyesakkan hati kan, lagi sholat, lagi sujud dilangkahi gitu. Ya kalau di Mekah kondisi Masjidil Haram, tapi karena memang mungkin darurat kali ya, jadi ya orang besok. Yang jelas nggak boleh situ. Ustaz ada pertanyaan. Ji. Sebenarnya makanya Nanya aku. kalau sholat qobla atau ba'da sholat wajib bisa jamaah? Enggak. Kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah itu tidak jamaah, rawatib. Kecuali gini ya, kalau misalkan sholat rawatib suaminya, istrinya sholat wajib, maka boleh. Boleh. Jadi mengapa Rasulullah sholat sunnahnya itu di kamarnya Siti Aisyah, baru setelah itu keluar di hadapan para sahabat langsung qomat? Karena Rasulullah sholat
sunnah dulu di rumah untuk jadi imamnya Siti Aisyah, sehingga Siti Aisyah itu bisa sholat wajib berjamaah. Demikian. Kalau sholat sunnahnya tidak boleh jamaah, sholat rawatib ya rawatib aja nggak berjamaah. Tapi kalau sholat sunnah ini dilakukan agar istrinya dapat sholat, maka Jadi yang Berangkatnya itu sebelum masuk waktu sholat ya Pak? kalau sebelum melakukan sholat berarti nanti ba'diyahnya. Kalau tidak ada ba'diyah maka sholatnya didobel. Namanya sholat mu'adzah. Sholat asar tuh nggak ada ba'diyahnya. Atau subuh nggak ada. Maka sholatnya didobel. Sholat wajibnya. Namanya sholat mu'adzah. Didobel. Sholatnya asarnya jadi 2 kali asalnya. Yang laki itu ya Pak ya? Iya. Yang laki. Kecuali memang misalkan ya istrinya ada dengan anaknya gitu, sudah. Protes nih. Itu boleh jamaah. Kenapa? Kalau misalnya sholat sunnahnya yang lain, sholat tahajud, boleh jamaah. Sholat sunnah boleh? Duha. Sholat duha enggak? Jadi sholat yang boleh sholat jamaah itu hanya yang diriwayatkan oleh Rasulullah saja ya. Jadi sholat sunnah yang boleh jamaah itu ada 5. Sholat sunnah yang boleh sholat jamaah itu ada 5. Ini disebutkan oleh hadis semua. Yang pertama sholat Aid, itu sholat sunnah, tapi itu boleh jamaah. Idul Adha atau Idul Fitri. Artinya sholat sunnah tapi boleh jamaah. Gitu. Akan diriwayatkan. Yang kedua sholat kusuf atau sholat khusuf, gerhana bulan atau gerhana matahari, maka dia boleh berjamaah. Sholatul istisqa, sholat hujan, betul. Sholat karena hujan, maka ini boleh berjamaah. Yang keempat, sholatul tasbih, sholat tasbih. Ya, sholat tasbih ini sholat sunnah, tapi dia boleh berjamaah. Yang kelima adalah qiyamul lail, sholat malam. Termasuk qiyamul lail adalah tarawih. Ya, termasuk tuh witir tarawih. Tahajud. Nah? Sholat jenazah, sholat fardu kifayah. Wajib. Kalau sholat tasbih itu batasannya bagaimana? Tasbih. Tasbih itu ada. Batasan. Jadi tasbih nanti kapan-kapan ada. Nanti kita bahas. Jadi Misalnya maksudnya sholat asar misalnya, saya belum zuhur misalnya, ya kalau dia niatnya asar, saya zuhur, nggak apa-apa. jamaah. Boleh. Atau kebalik, dia zuhur, Boleh. saya asar, Boleh. nggak apa juga. Nggak apa-apa. Asal jumlah rakaatnya sama. Atau imam itu lebih sedikit daripada makmum. Tidak boleh imam lebih banyak daripada makmum. Sholat goib gitu. Sholat gaib. Kan sholat sama-sama semua sholat itu. Sholat jenazah. Jadi kan bukannya nggak wajib sholat goib. Iya, sholat gaib enggak. Maksudnya tadinya kan fardu kifayah dimaksudnya. Jadi fardu kifayah itu sesuatu yang kalau dilakukan orang lain jadi sunnah. Tapi kan kita berpikirnya adalah semoga kita lah yang menggugurkan fardu kifayah. Ada orang jenazah banyak gitu kan, yang lain sudah disolatkan. Memang sudah gugur kewajiban kita untuk menyolatkan. Tapi marilah kita, semoga saya yang menggugurkan, kan nggak? Secara zahir sudah disolatkan, kalau kita nggak usah sholat nggak apa-apa gitu. Apa namanya? Tapi marilah kita menganggapnya itu adalah fardu kifayah juga bagi saya gitu. Hakul muslim alal muslim salah satunya adalah mensolatkan. Makanya kalau Imam Syafi'i sholat jenazah itu meskipun orang sudah disolatin, tetap sunat gaib itu bisa dilakukan. Karena fardu kifayah, yang namanya fardu kifayah itu di bawahnya fardu ain. Fardu kifayah itu di bawahnya fardu ain. Jadi fardu ain, fardu kifayah baru
sunnah muakkad. Karena ini masuknya fardu kifayah, maka pelaksanaannya sangat didorong. Makanya salah satunya dan para sahabat banyak yang melakukan itu sholat wajib. Walaupun ada ulama mengatakan kan itu udah disolatin, nggak perlu sholat wajib, ngapain sholat wajib? Itu juga ada. Tapi ya itu pendapatnya Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambali nggak apa-apa. Itu salah. Pertanyaan sebelum yang suami sama istri, jadi suaminya sholat sunnah, jadi istrinya tapi sholat wajib. Oh. Tapi jamaah. Iya jangan. Yang tidak boleh suaminya sholat wajib 2, 4 gitu, istrinya 2, 5. Ininya 4, makmumnya 2, itu nggak boleh. Karena makmumnya lebih sedikit. Nah, gitu. Salam duluan. Salam duluan. Nunggu nanti dia nunggu kan. Nunggu gitu. Kurang selesai. Insyaallah. Imamnya Isa, Itu makmumnya cuma maghrib. suami istri doang. Jadi suaminya kan Boleh siapapun boleh. sholat. Boleh. Sama Timbang sholat. juga apa gitu. Boleh. Nilainya udah sholat wajib pada saat sholat subuh. Boleh. Temennya maksudnya. Sama teman aja. Visi-visinya udah bagus Pak. 190. Wa an Anasin, dan dari sahabat Anas qala, berkata sahabat Anas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fi shalah wa innahu yunaji rabbah fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi." Idza kana, jika ada ahadukum salah seorang di antara kalian fi sholati, di dalam salat, fa innahu, maka sesungguhnya dia yunaji, sedang berhadapan, bermunajat robbahu, kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yabsuqanna, maka jangan meludah, baina yadaihi, di depannya, wala an yaminihi, tidak juga di dalam kanannya, walakin ashimalihi, tetapi dari arah kiri, tahta qadamihi, di bawah kakinya. Jadi sebelah kiri di bawah kaki. Kalau mau meludah. Iya, kalau dulu kan sholatnya memang begitu. Di dalam dalam pasir. Mudah boleh. Kalau ada misalkan sesuatu gini ya. Nah, ada makanan yang lepas dari makanan kita di gigi. Itu tidak boleh dimakan. Kalau makan, batal sholat kita. Wudunya nggak batal, wudu sih. Sholatnya batal karena makan dia. Selilitan keluar gitu. Bukan apalagi sholat gini, wah ada yang lepas, wah sate nih kayaknya. Rezeki nih. Nggak boleh itu, harus dikeluarkan. Nah, caranya bisa diambil dengan tangan kiri, bisa dengan meludah. Atau tangan kiri dikeluarin gini, kemudian dikeluarkan aja atau atau disimpan, nggak apa, yang banyak. Tapi yang jelas tidak boleh, termasuk rasa manis. Habis makan permen atau apa masih ada rasa manisnya, tidak boleh itu, harus dikeluarkan. Kurma, makanya kumur-kumur lah, jangan ditelan. Kalau ditelan hukumnya seperti minum. Kalau menelan ludah nggak apa-apa, ludah penuh, waduh, nggak apa-apa ludah sih penuh. Puasa juga menelan ludah nggak batal gitu. Pak, itu kan nggak najis kan Pak? Nggak najis. Kan mau kena gitu. Nggak apa-apa. Kebanyakan gitu. Sisi ya, Bobi. Nggak najis. Jadi meludahlah ke arah kiri atau diambil. Ini ya. Karena meskipun sedikit termasuknya makan. Karena makan dalam sholat itu bukan berarti makan. Tapi ya maksudnya. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, au tahta qadamihi, di arah kiri atau di bawah. Jadi au. Kalau tadi kan ke arah kiri di bawah kakinya.
Tapi yang hadis yang lain ke arah kiri atau di bawah kaki kiri. Jadi bisa ke depan ke arah kaki kiri atau ke samping. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu yang ke hadis ke 190. 191. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Anas lagi. Qala berkata, karena ada qiramun, selendang, apa namanya? Tapih, tirai. Li Aisyah, bagi Siti Aisyah. Satarot, menutupi Aisyah itu dengan selendang, bihi, dengan selendang itu janiba baitiha, di samping rumahnya. Jadi Siti Aisyah apa namanya punya selendang. Selendang itu berwarna-warna, ada gambarnya. Kemudian dipakailah penutup oleh Siti Aisyah. Faqala, maka berkatalah kepada Siti Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amiti anna qiramik hadza fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li shalat. Amiti, singkirkan ini. Anna dariku qiramaka, selendang, apa namanya? Tiraimu. Hadza, yang ini. Tolong singkirkan yang ini ya. Fa innahu, maka sesungguhnya selendang itu la tazalu, tidak gingsir-gingsir. Apa gingsir? Tidak selalu. Tasawiru, pandangannya Nabi, ta'ridu li fi shalat, melihat, jadi mengganggu dalam pandangan sholat. Jadi kalau ada gambar-gambar kayak binatang atau apa namanya yang perang atau foto masuk gitu. Kalau bisa jangan taruh di depan. Nah, Rasulullah SAW, Siti Aisyah pernah naruh selendang gede, jadikan tabir gitu. Rasulullah menghadap itu. Kemudian Rasulullah sholat. Khusyuknya Rasulullah yang luar biasa, itu gambaran yang ada itu mengganggu loh. Tapi bukan berarti orang yang lagi sholat tuh bukan berarti dia tidak mau dengar, tidak mau apa ya. Orang lagi sholat juga kalau ada orang sakit, apa ada orang anak menangis, sholatnya harus dipercepat. Ya, maksudnya khusyuk itu semacam. Jadi itu termasuk itu disingkirkan. Faktor-faktor yang mengganggu sholat semacam itu ya. Jadi termasuk gambar-gambar. Nah, ada yang kalau gambar sajadah gimana? Kalau batik gimana Pak? Kalau batik. Kalau misalkan gambar-gambar kaligrafi gimana? Kalau sejadah yang bergambar-gambar gimana? Iya makanya, sajadah bergambar-gambar, batik, kemudian ini atau mukena sebagainya. Itu kembali kepada adatnya masing-masing. Kalau kotak-kotak semacam ini mengganggu, ya sudah. Kalau saya, wah ini tuh kotak. Ini kok kotak-kotaknya ganggu, ya sudah pakai yang polos. Kalau warna itu biasa, batik biasa, kok orang Indonesia nggak ganggu, ya sudah nggak apa-apa. Kembali lagi kepada adat. Tapi maksudnya itu adalah gambar yang memang apa namanya gambar pohon atau apa yang mencokir, betul, yang mencokir yang sangat mengganggu kalau sholat, maka itu disingkirkan. Yang kaligrafi dan sebagainya, kalau misalkan gambar apa ya, lukisan kan ada di masjid, itu kembali kepada adatnya. Boleh jadi bagi orang Turki itu nggak ganggu, gitu. Bagi kita bisa jadi ini ganggu dan sebagainya. Kita berdalilnya kepada uruf, kepada adatnya orang di situ seperti apa. Tidak seperti Zaman pemilu kotak-kotak itu. Iya, kalau kotak gambar pemilu yang ganggu itu. Pak, mau tanya Pak. Apa dasaran yang kalau kembali ke adatnya itu berlaku untuk hal-hal itu saja atau hal-hal yang lain Pak? Jadi hukum, salah satu hukum dasar penghukuman Islam kan ada 8. Al-Quran, ada hadis, ada yang mengatakan 10. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, kemudian adatus sahabat, adatnya sahabat, kemudian iqrarun nabi ya. Iqrarun nabi itu diamnya nabi, adatus sahabat, adatnya sahabat, kemudian al-urfu. Jadi adat itu apa namanya?
bisa dijadikan sebuah dalil. Jadi kayak semacam ini, kayak tadi semacam itu bisa ada banyak ya yang berkaitan dengan adat. Contoh lain ya pakaian gitu, pakaian menutup aurat, tidak harus modelnya seperti apa, asal menutup aurat. Nah, pakai pakaian semacam ini juga boleh, nggak harus pakai jubah gitu. Itu kembali pada adat. Jadi hanya Al-Quran atau hadis hanya menjelaskan secara umum, kembalinya kepada adat. Banyak itu mengenai hal demikian. Ada sendiri bab kajian itu. Kalau Imam Syafi'i menulis sebuah, ditanya seorang raja gitu, raja di Bani Abbasiyah, ditanya Bani Umayyah ya Mas ya, Bani Abbasiyah. Kemudian ditanya berkenaan dengan hukum. Ada seorang raja tanya bagaimana wahai Imam Syafi'i jadi mufti waktu itu umur 16 tahun. Umur 16 tahun tuh Imam Syafi'i sudah memimpin semua seluruh ulama sejazirah kekuasaan Islam. Mufti. Dewan fatwa. Jadi terakhir kalau qadhi lah istilahnya kayak yang dijelaskan Ustaz itu.